Saya mendengar bahwa dulu para ulama kita menyampaikan tanah Papua ini dulu bacaan Al-Quran di mana-mana. Dan tanah Papua ini sudah diislamkan dari kerajaan-kerajaan yang sudah ratusan tahun lamanya. Mungkin ini adalah tugas kita sebagai muslim yang mungkin pernah alfa, pernah lalai, sibuk dengan rutinitas kita di kota-kota besar, dan saatnya kita kembali lagi menyapa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang mereka sudah lama meninggalkan sholat, mereka yang mungkin tidak bisa baca Al-Quran, maka kembali sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama-ulama terdahulu mendakwahkan Al-Quran dengan indahnya. Sedekah sejuta Quran dimulai dari sebuah permintaan dari Sabang sampai Merauke, baik di rumah tahfiz, di masjid-masjid, sampai di bumi yang berkah ini, di tanah Papua yang mulia. Tanah Papua adalah tanah yang paling timur, di mana tempat yang paling dulu matahari terbit. Maka Al-Quran adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa cahaya Al-Quran itu juga harus berpendar, menebar di seluruh Papua. Untuk di wilayah Papua memang sangat-sangat kekurangan Al-Quran, khususnya pelosok-pelosok daerah, karena banyak sekali mualaf orang-orang Papua yang asli, mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka membutuhkan Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran tersebut mereka bisa baca setiap hari. Dengan mereka membaca Al-Quran, insya Allah hidayah itu akan ada pada keluarganya mereka masing-masing. Karena alamnya yang banyak sekali pedalaman dan kampung-kampung yang sulit untuk dicapai, lalu kemudian surau-surau, masjid-masjid yang Al-Qurannya masih untung kalau masih ada. Dan kami dapati banyak Al-Quran mushafnya sudah tidak ada cover, halaman-halamannya hilang. Itu membuat kenapa harus datang ke sini, ke Papua. Masyarakat Papua ini semangat belajarnya untuk membaca Al-Quran itu luar biasa. Tetapi banyak sekali Al-Quran yang tidak layak untuk mereka baca. Ada Al-Quran, tapi banyak sekali kerusakan, banyak yang robek, banyak juga yang kekurangan halamannya. Sebenarnya perasaan saya itu sangat sedih, karena mereka ingin mengaji, tapi Al-Qurannya juga banyak yang layak tidak dipakai, mereka masih pakai. Terus sebagian besar sudah tahu mengaji, terus sebagian kecil mereka ingin mengaji dari Iqra. Iqra sama Al-Quran yang kita butuhkan. Saat mendistribusikan Al-Quran, saat menyusuri sungai-sungai, medan-medan berbukit, tanah-tanah yang hijau, kemudian masuk ke pedalaman, bahkan ketika kami bawa lewat perahu dan sampai di dermaga, itu adalah menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menyebarkan Al-Quran ini di seluruh dunia. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar dalam penciptaan bumi dan langit. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, Allah sebutkan banyak sekali nikmat-nikmat di dunia ini. Namun nikmat pertama yang Allah sebutkan adalah Allamal Quran, Allah ajarkan Al-Quran. Maka untuk menyampaikannya ada kebahagiaan di sana, ada rasa cinta. Perjalanan yang panjang, pesawat, darat, laut yang kami lakukan, semuanya rasanya sudah terbayar tuntas dan tunai ketika Al-Quran itu sudah sampai di tangan mereka. Bahkan ketika mereka baca, mereka memeluk sambil mereka tertidur dengan baca Al-Quran, maka gambaran-gambaran itu
bagi kami bahwa berapapun biayanya, itu sesungguhnya tidak akan bisa membayar tentang indahnya berbagi Al-Quran pada saudara-saudara di Papua. Dengan adanya Al-Quran sudah menyebar di bumi Papua yang kita cintai ini, maka insya Allah itu bisa menjadikan cahaya-cahaya di pelosok-pelosok negeri, sehingga anak-anak Papua bangunlah spirit dan kualitas dirinya menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang berbakti kepada negerinya, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada oleh-oleh, ada yang mau? Kami merasakan luar biasa bahagianya ketika mereka dihadirkan Al-Quran dalam mushaf yang sederhana, mushaf yang bagi kita biasa, namun bagi mereka yang mungkin untuk mendapatkan Al-Quran itu sebuah barang berharga bagi mereka. Dan ketika kami hadirkan Al-Quran buat bangsa, buat warga Papua, baik warga asli maupun para pendatang, mereka menyambutnya di dermaga, di perbatasan, di pedalaman, di surau-surau terpencil. Mereka dengan sukacita memeluk, menerima, dan mereka berbahagia sekali dengan hadiah Al-Quran. Saya ingin Al-Qurannya itu bisa dipertambah dan diberikan agak banyak, biar kita ibu-ibu bisa sama semangat mengaji, biar kedepannya anak-anak bisa mengaji dengan baik, dengan sangat lancar dan sangat pintar. Ketika mereka bilang apakah bisa ditambah, saya bertanya sampai angka berapa perlu ditambah. Mereka memerlukan banyak sekali Al-Quran, mungkin sampai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau bisa setiap muslim di sini memiliki satu mushaf Al-Quran. Bahkan senangnya lagi, mereka tidak hanya sekedar baca Al-Quran, bahkan sudah ingin mempelajari maknanya. Dan kami hadirkan juga di mushaf tarjamah berikut tafsir dan dengan terjemah perkata pula. Kepada saudara-saudara kita yang sudah ringan tangan terhadap Papua, yang mana mereka menyalurkan Al-Quran, kami mengucapkan terima kasih. Harapan sebesar-besarnya terhadap masyarakat di luar Papua, mari sama-sama kita membangun Al-Quran sehingga ada cahaya-cahaya di pelosok-pelosok negeri, khususnya di wilayah Papua ini, bisa merasakan seperti keluarga kita, saudara-saudara kita yang berada di kota. Perasaan saya sangat bangga, saya sangat senang, dan saya sangat berterima kasih karena ada orang yang mau tuntun kita untuk jalan yang baik. Dan kedepannya kita ingin jadi ibu yang baik. Insya Allah kedepannya kita bisa jadi orang yang berguna. Harapannya adalah mari kita teruskan berbagi Al-Quran sebanyak-banyaknya di tanah Papua yang mulia ini. Tidak hanya Papua, mungkin juga di tanah-tanah yang lain, di bumi pertiwi Indonesia. Insya Allah, kalau kita sama-sama membangun Indonesia dengan Al-Quran, kita akan dapat bahwa Indonesia akan semakin berkah. Manusia-manusianya akan semakin mulia, yang langit merahmati. Semoga Islam akan semakin berjaya, dan keislaman orang-orang di Papua ini akan semakin kuat, hingga insya Allah ke depan kita akan memiliki generasi-generasi Quran